Assalamualaikum Bu Fit. Waalaikumsalam Pak Mustafa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Tadi pagi kelihatannya ikut pendampingan CGP Angkatan 8, 9, 10 ya, jenengan ya? Ya, ikut Pak. Oke, Alhamdulillah. Kelihatannya wajah-wajahnya itu sudah semakin cerah kelihatannya. Oke. Iya Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Fitri, hari ini saya selaku coach yang akan memberikan coaching terhadap Bu Fitri. Saat ini kita akan mulai deh. Jadi yang pertama, kita hari ini topik pembicaraan yang akan kita angkat dalam forum ini kira-kira apa Bu Fitri? Ini Pak, saya ingin menumbuhkan motivasi saya dalam menyelesaikan dua program, yaitu program guru penggerak dan juga program profesi guru. Oke, berarti ini panjenengan ini dua program yang dilakukan dalam satu waktu ya, betul ya? Ya, betul Pak. Oke, kalau saya boleh tahu program PPG itu panjenengan berapa bulan Bu Fitri? PPG ini 3 bulan Pak. 3 bulan. Ya. Ini berarti lebih lama PGP-nya ya berarti ya? Ya, PPG-nya masih kurang 2 minggu lagi Pak. 2 minggu lagi, alhamdulillah. Ini berarti pembahasan kita panjenengan ini ada masalah, ada kendala panjenengan mengikuti dua program sekaligus nggih. Oke. Kira-kira apa yang menjadikan hambatan bagi panjenengan terkait dua program yang panjenengan ikuti? Baik, saya itu merasa akhir-akhir ini bosan Pak atau jenuh karena tugas-tugas yang hampir setiap hari dan itu deadline-nya bersamaan. Saya itu rasanya seperti ingin menyerah, tapi ini sudah di tengah-tengah perjalanan gitu Pak. Oke, ya. Ini berarti yang panjenengan hambatan di jenengan itu adalah terkait waktu ya. Di waktu yang panjenengan kelola, atau kalau saya bahasanya itu manajemen waktunya panjenengan ini yang harus diperbaiki ya di panjenengan seperti itu. Iya Nah, Pak. untuk Bu Fitri sendiri, kalau waktu PPG dan PGP ini apakah pernah dalam satu kegiatan itu memang benar-benar bertabrakan? Pernah Pak, saat kemarin itu kita saat Zoom ruang kolaborasi, PPG juga sedang praktek peer teaching mengajar waktunya bersamaan, dan tapi alhamdulillah bisa saya lakukan. Cuman akhir-akhir ini saya ingin menguatkan diri lagi untuk menyelesaikan kedua program tersebut dengan semangat. Oh, luar biasa ya. Dua program dilakukan secara bersamaan. Ini kesempatan yang langka ya Bu Fitri ya. Ini panjenengan juga harus feedback balik terkait program atau terkait perjuangan panjenengan ketika sebelum lolos menjadi PPG atau sebelum masuk mengikuti PGP. Jadi dua program ini tidak semua orang itu bisa mengikuti kegiatan ini dalam satu kesempatan yang bersamaan. Nah, ini panjenengan sudah luar biasa, sudah mendapatkan kesempatan dua secara langsung. Dan itu mempunyai tantangan yang begitu berat, tantangan yang begitu besar. Nah, ini Allah itu akan menguji panjenengan apakah panjenengan ini bisa melewati hal ini atau tidak. Nah, ini salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk Bu Fitri sendiri, pernah panjenengan mempunyai solusi terkait apa yang panjenengan hadapi saat itu? Contohnya misalkan panjenengan dua kegiatan yang dilakukan secara bersama, tetapi panjenengan bisa melakukan keduanya. Nah, ini apa yang Bu Fitri lakukan? Baik, strategi yang akan saya lakukan, mungkin manajemen waktunya saya bagi Pak. Misalkan ketika PPG harus deadline-nya nanti malam, berarti guru penggerak saya bagi waktu di jam-jam di sela-sela
ketika PPG sedang kosong. Kemudian untuk menyiasati waktu Zoom yang bersamaan, saya akan menyiapkan 2 perangkat agar kedua kegiatan berjalan dengan lancar. Selain itu, saya akan sering minta dukungan dari keluarga, dari teman-teman, bahwa program yang telah saya lakukan ini harus selesai sampai akhir, karena ini adalah sebuah kesempatan yang mungkin tidak akan datang 2 kali lagi. Itu, Pak. Oke, ini berarti solusi yang Bu Fitri siapkan dan juga sudah dilakukan itu memang benar-benar sudah disiapkan dengan matang. Artinya Bu Fitri ini sudah mendapatkan banyak dukungan, baik dari dukungan keluarga, kemudian dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari sekolah, mungkin ini yang mungkin bisa memberikan semangat tersendiri bagi Bu Fitri. Jadi saya juga sependapat dengan solusi yang panjenengan sampaikan tadi. Artinya dengan 2 kegiatan yang panjenengan lakukan, panjenengan bisa membagi 2. Kalau saya istilahnya adalah panjenengan bisa itu membelah diri menggunakan 2 PC yang panjenengan siapkan, satu untuk PGP dan yang satu untuk PPG. Ini luar biasa, panjenengan ini bisa melakukan keduanya itu. Bahkan tidak semua orang itu memang bisa mempunyai langkah-langkah strategi yang panjenengan lakukan saat ini. Mungkin orang lain di luar sana itu bahkan sampai meminta bagaimana gimana. Nah, ini sudah panjenengan lakukan sendiri, sudah panjenengan solusi yang sudah panjenengan lakukan ini sudah sangat-sangat mantap dan sudah sangat-sangat baik sekali untuk panjenengan sendiri. Nah, oke. Kemudian Bu Fitri dalam pengembangan pendidikan panjenengan di 2 kegiatan ini, kira-kira pernah tidak panjenengan itu merasa capek, merasa lelah, kemudian keluarga ini seperti dikeduakan seperti itu? Iya, Pak, kemarin itu saya mengalami. Jadi saya harus menyelesaikan tagihan modul 2.2 di Guru Penggerak ini. Saya juga harus menyelesaikan tagihan rencana aksi dalam kegiatan program PPG saya. Selain itu anak saya juga sedang sakit, Pak. Itu saya merasa ya Allah, berat sekali untuk menyelesaikan kedua program ini. Walaupun begitu, saya tetap berusaha untuk tidak melupakan tanggung jawab sebagai istri dan ibu, ya Pak. Bahkan ketika anak saya nangis, ya Bunda kok kerja terus di depan laptop terus, itu saya rasanya ya Allah, apakah saya mampu gitu. Kemudian alhamdulillah tetap saya menguatkan diri, mencari jam-jam di mana anak saya sudah istirahat, itu baru saya mengejar ketertinggalan dari capaian atau tagihan tugas-tugas itu, Pak. Ya Allah, ini begitu perjuangan panjenengan ini yang sudah panjenengan lakukan sampai sejauh ini saya yakin panjenengan ini tidak mudah putus asa. Karena panjenengan sudah melakukan dari awal sampai pertengahan jalan ini, insya Allah ini begitu berat dan beban yang panjenengan hadapi saat ini itu memang berat sekali. Akan tapi Bu Fitri juga perlu ingat, di luar sana kemudian keluarga panjenengan itu juga sangat-sangat mendukung panjenengan, anak panjenengan juga sangat-sangat mendukung ini demi kebaikan Bu Fitri dalam melakukan pendidikan guru penggerak dan melakukan kegiatan pendidikan profesi guru. Ini insya Allah suatu saat hikmah yang akan ada buat Bu Fitri pasti ada. Di belakang nanti insya Allah Bu Fitri akan mendapatkan begitu besar hikmah yang akan Bu Fitri alami. Karena saya yakin Allah ketika memberikan ujian terhadap hambanya, itu pasti di balik ini ada sebuah hikmah. Yang mungkin saat ini Bu Fitri belum mendapatkan sebuah hikmah, nanti suatu saat saya yakin, saya berhusnudzon Allah itu bersama dengan kita. Allah akan mendengar apa yang kita lakukan.
melihat apa yang kita lakukan, sehingga Bu Fitri kedepannya insya Allah dengan izin Allah akan menikmati hasil dari jerih payah Bu Fitri yang saat ini Bu Fitri sedang lakukan. Dan ini adalah sebuah perjuangan untuk diri Bu Fitri, untuk keluarga, anak dan keluarga rekan-rekan yang lain. Ini begitu besar pengorbanan panjenengan. Saya yakin seperti itu, sehingga nanti Bu Fitri juga selalu ingat apa yang menjadi perjuangan panjenengan, tidak mudah putus asa ketika dalam melakukan sebuah kegiatan seperti itu. Nah, untuk yang terakhir dari Bu Fitri, kira-kira langkah yang akan Bu Fitri lakukan untuk kedepannya setelah melakukan PGP dan setelah melakukan PPG ini, kira-kira apa yang akan Bu Fitri lakukan untuk pengembangan diri Bu Fitri selanjutnya? Baik Pak, terima kasih atas motivasinya, atas dukungannya. Ya, saya juga sadar Pak bahwa ini adalah program pengembangan diri yang memang wajib dilakukan oleh semua pendidik. Semua orang pasti akan melaksanakan kegiatan profesi dan juga mengikuti guru penggerak untuk pengembangan dirinya. Saya ke depan akan lebih pintar lagi dalam membuat skala prioritas, menentukan mana hal-hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, kemudian mana tugas-tugas yang bisa saya selesaikan nanti atau di luar dari tujuan yang prioritas itu. Kemudian untuk anak dan suami, saya akan terus memberikan pengertian bahwa saya berjuang ini untuk mereka, nanti hasilnya juga untuk mereka. Semoga nanti suami dan anak saya mengerti sehingga saya bisa menyelesaikan dua program ini dengan tuntas dan akhirnya saya bisa memberikan hasil yang maksimal kepada keluarga, kepada anak didik saya di sekolah, kemudian untuk kebaikan pendidikan di Indonesia ini, Pak. Siap, semangat tetap Bu Fitri, tetap semangat. Alhamdulillah Bu Fitri saat ini tadi sudah bercerita banyak, menyampaikan keluh kesah yang dihadapi kegiatan dua kegiatan yang bersamaan. Nah, dalam kesempatan kali ini, dalam pembahasan kali ini, kira-kira apa yang bisa Bu Fitri ambil dari topik yang kita bahas hari ini? Kira-kira mungkin apa manfaatnya buat? Alhamdulillah, hari ini saya sharing dengan Pak Mustafa. Saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan semangat kembali untuk menyelesaikan kedua program yang telah saya inginkan, yang telah saya lakukan setengah jalan ini. Nanti ke depan saya akan lebih baik lagi. Terima kasih atas obrolan yang berkualitas di sore hari ini, Pak. Motivasi dan masukan dari Pak Mus akan saya lakukan, dan saya ingat bahwa Allah memberikan tugas, beban kepada seseorang, itu pasti orang tersebut mampu untuk melaksanakannya. Betul sekali, Bu. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan satu topik. Semoga dalam perbincangan ini semoga ada hikmah di balik apa yang kita lakukan hari ini. Kita yakin dan kita husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan saat ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kegiatan ini panjenengan beribadah, melalui kegiatan ini panjenengan melakukan aktivitas yang luar biasa, yang mulia untuk keluarga, untuk teman-teman rekan sejawat yang ada di sekolah. Dan ini harapannya adalah panjenengan mempunyai kepribadian, mempunyai kompetensi keprofesionalan yang ada di lingkungan sekolah. Alhamdulillah saat ini saya ucapkan terima kasih banyak Bu Fitri. Semoga hajat-hajat Bu Fitri ini bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kesempatan-kesempatan teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak seperti Bu Fitri. Saya yakin teman-teman yang lain pasti iri kepada Bu Fitri karena mempunyai dua kegiatan yang bersamaan dan dua kegiatan yang sangat luar biasa
yang berbobot kegiatan ini, insya Allah teman-teman akan mengikuti dan panjenengan akan menjadi inspirasi bagi semua orang. Oke, terima kasih Bu Fitri atas kesempatan hari ini. Ya, Pak. Insya Allah hari ini kita cukupkan sekian. Oke, dari saya jika ada dalam penyampaian kepada Bu Fitri ada kesalahan, saya sendiri mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih Bu Fitri, sampai ketemu di lain Ya, kesempatan. Pak. Terima Assalamualaikum Bu kasih. Fitri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Pak Mus, bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa, hari ini sangat bahagia sekali dengan Bu Fitri. Dan alhamdulillah juga saya sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah, ya. Pak Mus, hari ini kita mau membicarakan tentang apa, Pak Mus? Hari ini saya itu punya beberapa lingkungan sekolah saya, di mana saya itu sebagai calon guru penggerak. Ini dilihat oleh teman-teman rekan sejawat, ini seakan-akan menjadi anak emas dari ibu kepala sekolah. Padahal ini saya melakukan kegiatan ini itu salah satunya adalah untuk tugas dari sekolah seperti itu. Ini yang menjadikan saya itu kurang nyaman ketika di belakang saya itu ada yang membicarakan tentang apa yang saya lakukan. Bahkan semua kegiatan yang ada di lingkungan sekolah itu kadang kemarin itu berkali-kali itu saya yang menjadi koordinator. Ini yang menjadikan diri saya itu agak kurang nyaman dengan teman-teman, karena di belakang saya itu teman-teman pada ngerumpi, wah sidik-sidik Pak Mus, sidik-sidik Pak Mus. Nah, ini yang menjadikan diri saya itu agak kurang nyaman seperti itu, Bu Fitri. Wah, menarik sekali ya Pak topiknya, tentang dianggap anak emas oleh kepala sekolah. Terus bagaimana perasaan Pak Mustafa saat ini? Kalau melihat kondisi yang saya hadapi terkait dengan kondisi lingkungan sekolah saya, ya kalau saya sendiri sebagai seorang laki-laki, kalau saya itu ya alhamdulillah bisa ya menerima apa yang mereka keluh kesahkan. Nah, saya yakin mereka juga mau seperti saya, mau menjadikan seperti saya. Nah, tapi kesempatan ini mungkin baru berpihak kepada saya, sehingga saat ini saya juga ya melakukan tanggung jawab ini dengan ikhlas, dengan bentuk salah satu amanah yang diberikan oleh ibu kepala sekolah terhadap saya, terhadap diri saya sendiri dalam melakukan beberapa kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Ini bukan saya anggap sebagai beban, tapi ini saya anggap sebagai sebuah amanah yang harus saya lakukan dan saya harus selesaikan, dan insya Allah saya yakin saya mampu untuk menyelesaikan semua kegiatan yang diberikan kepada saya seperti itu. Iya, keren ya, menganggap amanah ya, bukan sebagai beban ya. Lalu apa yang ingin Pak Mustafa bahas lebih lanjut? Pak Mus ini inginnya seperti apa? Ya, begini Bu Fitri, kalau saya itu di lingkungan sekolah itu kan biar semuanya itu nyaman, bekerja juga nyaman, sehingga tidak ada pembicaraan di luar kendali saya. Sehingga saya inginnya itu memang teman-teman yang ada di sekitar saya, rekan sejawat di tempat saya itu bisa menerima dengan lapang dada, bisa mensupport mensupport temannya ketika mendapatkan amanah, ya tidak tidak dibicarakan di luar topik yang saya hadapi saat ini. Ini yang saya inginkan, dan juga harapan saya juga dari pihak sekolah tentunya bisa memberikan pemahaman terhadap teman-teman rekan sejawat yang saat ini mungkin masih tanda kutip masih tidak senang kalau saya itu mendapatkan diamanahi untuk membuat kegiatan-kegiatan yang saat ini dilakukan oleh sekolah, seperti itu begitu.
Berarti Pak Mustafa ingin teman-temannya mendukung ya, mensupport bahwa apa yang menjadi tanggung jawab Pak Mus itu bukan semata-mata untuk mencari pengakuan, tapi memang sebuah amanah yang harus dilaksanakan, itu ya Pak. Lalu apa yang Pak Mustafa nanti akan lakukan kepada teman-teman, kepada rekan untuk memberikan pemahaman tersebut? Terima kasih. Saat ini saya mencoba untuk mendekati beberapa teman yang mungkin mempunyai pemikiran atas hal yang saya hadapi ini, bagaimana saya itu bisa mengajak teman-teman ini, merangkul teman-teman dalam sebuah kegiatan yang sudah saya diamanahi oleh kepala sekolah. Tentunya ini bisa menjadikan teman-teman ini memberikan support, ini yang akan saya lakukan, merangkul mereka, kemudian mengajak mereka, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan atau kapasitas. Bukan hanya saya yang diamanahi, dan tapi ini adalah sebuah anak-anak, sehingga saya hanya sebagai koordinator, saya hanya mengkoordinir kegiatan ini agar dalam proses perjalanan kegiatan ini bisa terasa dengan baik. Itu saja Bu Putri. Wah, hebat Pak Mus. Nanti berencana akan melibatkan seluruh rekan sejawat untuk membantu dalam menyukseskan suatu acara, itu ya Pak Mus. Lalu siapa yang Bapak libatkan dalam penyampaian informasi ini? Siapa yang nanti akan Bapak libatkan? Meminta dari Ibu Kepala Sekolah untuk mengumpulkan semua Bapak Ibu guru, memberikan pemahaman terkait kegiatan atau koordinator atau tugas yang diberikan kepada saya ini semata-mata hanya menjadi pemotor atau penggerak dari sebuah kegiatan. Ini harapan saya itu dari kepala sekolah bisa memberikan pemahaman secara langsung, sehingga nanti dalam proses pemahaman ini teman-teman ini tidak, sehingga ketika saya menjalankan amanah ini, dan harapan saya juga pun yang kita lakukan. Ya, kemudian kira-kira Pak Mus mau melaksanakan hal tersebut kapan Pak Mus? Tentunya karena ini kegiatan itu juga sebagian jalan dan sudah terlewat, tentunya saya juga ingin meminta Ibu Kepala Sekolah membuat satu agenda, ya, mungkin dalam kegiatan pembubaran kepanitiaan. Nah, di situ harapan saya juga Ibu Kepala Sekolah juga dapat memberikan pemahaman, karena memang kalau tidak didukung oleh semua pihak, ya, ini saya mengajak dan menentukan kegiatan ini memang setelah kegiatan ini selesai dan dalam rapat pembubaran panitia, ini harapan saya juga bisa dimasuki penjelasan, kemudian pengarahan bagaimana seorang Ibu Kepala Sekolah itu bisa memahamkan apa yang menjadi tanggung jawab beliau, seperti itu. Baik, berarti rencana untuk program selanjutnya gitu ya Pak Mus. Oke, baik Pak, bahwa saya hanya ingin memberikan penguatan bahwa Pak Mus itu orang yang dianggap mampu oleh kepala sekolah. Maka dari itu Pak Mus tetap semangat dalam melaksanakan amanah. Komunikasi yang baik adalah sebuah kunci untuk teman-teman rekan sejawat, bahwa mereka juga ingin dilibatkan dalam sebuah acara, ingin diuangkan coro Jawa ya Pak. Pak Mustafa tidak harus bekerja sendiri, Pak Mustafa bisa untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga program yang diamanahkan kepada Pak Mustafa bisa berjalan lebih baik lagi. Itu Pak.
kira-kira dari obrolan kita sore ini apa yang Pak Mustafa dapatkan? Oke, alhamdulillah saat ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan pencerahan bagaimana yang disampaikan Bu Fitri. Ini yang menjadi kunci dari masalah yang saya hadapi ini adalah komunikasi. Tentunya masukan dari panjenengan ini sangat luar biasa, pasti akan saya lakukan karena memang sebuah permasalahan itu tidak lain, permasalahan itu dimunculkan adalah dari segi komunikasi. Tentunya saya secara pribadi akan melakukan komunikasi yang intens dengan kepala sekolah, dengan rekan-rekan yang ada di lingkungan sekolah, sehingga dalam melakukan sebuah kegiatan ini, tanggung jawab yang saya diamanah ini, semoga ini dilakukan dengan nyaman, bahagia, dan juga kedepannya kegiatan ini atau sekolah yang saya tempat ini menjadi berkembang menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih Bu Fitri, hari ini juga telah mencerahkan saya, mendengarkan keluh kesah saya yang ada. Terima kasih Bu Fitri sudah memberikan fasilitas kepada saya untuk komunikasi, untuk sharing tentang apa yang saya hadapi saat ini. Seperti itu Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Mus. Semangat. Kita berjumpa lagi ya nanti minggu depan untuk mengetahui perkembangan atau nanti setelah Bapak dapat amanah program lagi. Gitu ya Pak Mus. Terima kasih sudah mau berbagi. Semoga kita bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.